Saudara, kondisi ekonomi Indonesia saat ini tengah mengalami banyak tantangan. Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF pada November lalu pun menyampaikan proyeksi pertumbuhan akan stagnan di angka 5% dan bisa jadi tak tercapai jika daya beli masyarakat rendah. Kenaikan harga bahan pokok ditambah gaji yang stagnan telah menekan daya beli kelas menengah. Bahkan ancamannya, kelas menengah bawah terancam turun ke golongan warga miskin jika tidak ditolong. Bukan menguntungkan masyarakat kelas menengah dan bawah, sejumlah kebijakan baru dari pemerintah justru disambut dengan polemik dari masyarakat. Antara lain yakni kebijakan PPN terhadap barang mewah yang naik menjadi 12%. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut barang kategori mewah akan dikenakan PPN 12% per 1 Januari 2025. Barang-barang tersebut dikonsumsi kelompok mampu seperti jasa pendidikan internasional, layanan rumah sakit kelas VIP, hingga makanan impor dengan harga premium. Sementara Sri Mulyani juga menjelaskan barang dan jasa yang terbebas dari pajak pertambahan nilai ini meliputi bahan pokok, listrik, air, jasa kesehatan, jasa pendidikan, dan beberapa jasa lainnya. Di satu sisi kebijakan ini dilakukan untuk menjaga APBN agar tetap sehat. Namun di sisi lain, menurut Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF, lagi-lagi mengatakan kalau ada dampak yang meluas lantaran kenaikan pajak ini. Kan bagi barang yang dikategorikan mewah, maka kita juga akan menyisir untuk kelompok harga untuk barang-barang dan jasa yang merupakan barang jasa kategori premium tersebut. Seperti rumah sakit kelas VIP, pendidikan yang standar internasional yang berbayar mahal. Naik 1% ya, sekitar dari 11% menjadi 12% itu akan meningkatkan kenaikan biaya produksi. Artinya apa? Kalau biaya produksi itu naik, ini nendangnya kemana-mana, multiplier efeknya kemana-mana. Demand akan turun, kemudian konsumen akan mengerem ya konsumsinya karena itu demandnya turun. Nah di sisi lain kalau perusahaan itu permintaannya barang itu turun, maka yang terjadi adalah karena ongkos produksinya naik, maka yang terjadi adalah pengangguran gitu, karena perusahaan harus melakukan efisiensi gitu.